Oke, pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya, dan juga berlawanan, bukanlah berlawanan sih, tapi perbedaannya ya dengan pembangunan ekonomi. Ini pernah munculnya itu di soal OSP sesi 1, kalau nggak salah 2020, kalau nggak ya 2022. Antara dua itu aku sering ke bolak-balik. Nah, intinya kalau yang dari pertumbuhan ekonomi, dia itu lebih berfokus ya. Jadi di sini sebagai contohnya adalah dia berfokus pada pertumbuhan dari pendapatan nasional atau output secara nasionalnya. Nah, atau juga di sini dia ada langsung fokus ke produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam ekonomi ya, atau di sini oleh suatu negara ya dalam periode tertentu secara spesifik. Atau kalau kita lihat dia sifatnya tuh kayak lebih mengukur ya, kayak ya let's say kacamata kuda gitu. Atau sifatnya lebih kuantitatif. Jadi contoh untuk pertumbuhan ekonomi nanti bisa berupa indikatornya adalah seperti GDP, GNP, itu Gross National Income. Nah, bisa seperti itu. Nah, sementara kalau pembangunan ekonomi, dia itu sifatnya lebih lebar ya. Fokusnya itu lebih banyak. Nah, di sini dia baik dari kualitatif maupun dari kuantitatifnya. Dan juga ngelihat dari kualitas hidup dan juga standar hidup bagi masyarakatnya. Jadi dia nggak cuma ngomongin soal pertumbuhan, cuma ngomongin soal angka-angka pendapatan nasional gitu, tapi juga mengukur terkait dengan misalkan literasi, ya, angka melek huruf, kemudian juga ada life expectancy at birth atau angka harapan hidup saat lahir dan juga fasilitas kesehatan. Nah, jadi eh, kalau dari pertumbuhan ekonomi tadi dia lebih fokus ya, sementara kalau dari pembangunan ekonomi dia lebih melebar fokusnya. Jadi perbedaannya di situ. Dan nanti untuk dari pembangunan emang kebanyakan yang pertama adalah terkait dengan indikator-indikator ya yang digunakan untuk mengukur pembangunan itu. Oke, yang pertama ada tiga ini dari GDP, GNP, dan juga GNI. Nah, kalau GDP itu adalah sejumlah uang atau dolar ya yang dihasilkan dari produksi ya atau dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Itu namanya di GDP. Nah, kalau GDP nanti memang lebih fokusnya adalah pada teritori. Ya, fokus pada teritori atau wilayahnya. Jadi dia menghitung dari outputnya yang dihasilkan oleh warga negara ataupun perusahaan gitu ya, selama ada di dalam wilayah negaranya itu. Nah, itu akan masuk ke dalam GDP. Nah, mungkin kita ke perbedaannya dulu ya sama GNP. Nah, kalau GNP sebenarnya juga sama sih menghitung terkait dengan jumlah dolar atau uang yang dihasilkan ya dari produksi barang dan jasa, tapi di sini fokusnya adalah pada citizens-nya, jadi keluarga negaraannya. Nah, itu nanti disebutnya sebagai GNP. Ini juga dihitungnya dalam satu tahun. Nah, kalau GDP tadi ya, domestic product itu fokusnya adalah pada wilayahnya. Nah, kalau GNP itu fokus pada kewarganegaranya itu. Nah, habis itu baru kita bahas yang GNI. Nah, kalau bedanya dulu, nah, contohnya ya, GDP sama GNP. Nah, kalau GDP tadi, eh, selama outputnya itu dihasilkan di dalam wilayahnya itu, ya baik oleh warga negara, ya warga negara lokalnya itu ya, maupun warga negara asing, nah itu namanya GDP. Tetapi, kalau GNP, dia itu adalah fokus pada warga negaranya itu. Jadi misalkan dia menghitung GNP negara Indonesia gitu misalnya. Nah, yang dihitung itu cuman output yang dihasilkan sama warga negara atau perusahaan Indonesia. Baik yang ada di dalam wilayah Indonesia ini maupun yang dihasilkan di luar negeri. Itu. Jadi dikurangi juga sama warga negara atau perusahaan yang asalnya itu dari luar negeri. Jadi kalau dirumuskan dari GNP itu adalah dari GDP yang ditambahkan dengan faktor income yang diterima dari luar negeri. Nah, itu maksudnya adalah
dari warga negara Indonesia yang kerja di luar negeri atau perusahaan yang ada di luar negeri dikurangin dengan faktor income yang dibayarkan ke luar negeri. Nah, itu maksudnya adalah warga negara atau perusahaan yang dimiliki oleh asing. Nah, itu dikurangi. Jadi tujuannya memang beda. Kalau GDP itu bisa digunakan ya untuk melihat dari kondisi kesehatan ekonomi. Nah, karena di sini nanti juga kalau misalnya GDP-nya terus bertumbuh ya, berarti kesehatan ekonominya bagus, investasi asing itu banyak yang masuk juga. Jadi memang layak untuk dilakukan investasi di negara itu. Nah, kalau GNP itu dia akan melihat dari kondisi kesejahteraan warga negaranya. Nah, karena dia cuma melihat dari kewarganegaranya itu kan. Dan biasanya dibagi sama jumlah penduduknya. Nanti makanya masuknya ke dalam GNP per kapita gitu. Nah, ada juga yang lebih lanjutnya itu adalah Gross National Income atau GNI. Nah, GNI itu hasilnya dari GNP ditambah lagi dengan tax atau subsidies yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan tax or subsidies yang dibayarkan ke luar negeri. Nah, untuk penggunaannya dari GNP sama GNI itu bisa bergantian ya, karena dari nilainya itu nggak jauh beda. Jadi kalau misalkan secara yang lebih presisinya itu bisa menggunakan GNI per kapita ini. Nah, tapi kadang juga nggak masalah kalau misalkan GNP per kapita. Dan memang tujuannya lah sama-sama untuk menghitung ya dari atau mengetahui dari kesejahteraan warga negaranya itu. Nah, misalkan balik lagi ke GDP tadi. Di GDP itu ada yang sifatnya real ya, real GDP sama yang sifatnya nominal GDP. Kalau real GDP itu dia sudah disesuaikan ya, adjusted to inflation. Nah, sementara kalau yang nominal GDP itu belum di-adjust dengan inflasi. Dan kalau misalkan kita mau membandingkan secara time series, nah lebih sesuai kalau kita menggunakan yang real GDP ini. Kalau di Indonesia itu yang eh, PDB ya, PDB atas dasar harga konstan. Kalau yang nominal itu atas dasar harga berlaku, ya ADHK, ADHP. Kalau pendekatannya itu juga pernah ditanyakan ya di C1 OSP juga. Ada tiga metode ya untuk atau tiga pendekatan ya untuk menghitung dari GDP ini. Ada yang pendekatan produksi. Nah, kalau pendekatan produksi itu bisa dirumuskan Y sama dengan P1 kali V1 ditambah P2 kali V2 ditambah P3 kali V3 ditambah dengan PN kali QN ya, di mana P itu adalah untuk price ya dan Q-nya adalah untuk quantity. Nah, misalkan sektornya gitu ya. Jadi harga pada sektor ini, sektor satu dikali dengan kuantitasnya pada sektor satu dan seterusnya pada sektor-sektor yang lainnya. Bisa juga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, Y sama dengan R W I P ya. Yaitu ada rent, wage, interest, dan profit. Jadi dari sewa, upah, bunga, dan juga keuntungan ya. Dan yang ketiga adalah metode atau pendekatannya itu pengeluaran. Nah, itu bisa dirumuskan Y sama dengan C G I X. C itu adalah untuk consumption, jadi, ke konsumsi rumah tangga ya. G itu government, government spending. I itu investment.
dan X-nya itu selisih antara ekspor impor. Yang pernah ditanyakan yang nomor tiga ini sih. Jadi pendekatan pengeluaran itu dia mencakup variabel apa aja. Itu ada konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, dan juga selisih ekspor impor. Ya, atau juga ekspor sama impor. Itu yang digunakan. Jadi sudah ada tiga ya. GDP, GNP, GNI. Yang keempat itu bisa menggunakan yang namanya paritas daya beli atau triple P, Purchase Power Parity. Nah, paritas daya beli itu dia mau melihat daya beli masyarakat yang ada pada negara, pada nanti dibandingkan antara negara satu dan juga negara yang lainnya. Dan di sini memang biasanya menggunakan benchmarknya itu kayak produk yang tersebar secara global ya. Nah, nanti untuk indikatornya, makanya ada yang seperti namanya Big Mac Index, lalu juga ada KFC Index, lalu juga ada iPad Index, terus juga bisa Starbucks Index, hmm, juga ada Coca-Cola Index. Nah, sebagai misal itu, misalkan ada negara A, B, C, itu $5, misalkan harga Big Mac-nya itu seperti ini ya, negara A $5, negara B $6, negara C $7. Nah, terus masing-masing punya uang $100. Nah, itu kalau di negara A, di paritas itu daya belinya yang paling tinggi. Karena kalau di negara A dia bisa dapat produknya itu yang paling banyak. Nah, dibandingkan negara B sama negara C. Nah, tentunya di sini udah disesuaikan juga sama mata uang yang ada di negara tersebut dan juga biaya transportasinya. Nah, atau juga bisa dilihat dari kayak grafik gitu ya. Misalkan membandingkan antar kota-kota yang ada di dunia. Nah, membandingkan misalkan di kota A dia butuh waktu 30 menit bekerja untuk mendapatkan satu Big Mac. Nah, di kota B, nah dia butuh waktu selama 20 menit ya, untuk mendapatkan satu buah Big Mac. Nah, berarti daya beli yang ada di kota B itu lebih tinggi karena dia butuh waktu kerjanya itu lebih singkat untuk mendapatkan barang yang sama. Oke, ya bisa seperti itu. Jadi udah ada empat ya, ada sampai ke purchasing power parity. Nih. Nah, buat yang lain-lainnya bisa juga melalui sektor ya, sektor formal, sektor informal. Kalau nggak salah kemarin di geografi ekonomi sudah aku jelaskan ya terkait perbedaannya sektor yang formal sama yang informal ya. Kalau formal dia itu kan diawasi ya sama pemerintah ini, dimonitoring sama pemerintah dan juga membayarkan pajak ke pemerintah. Sementara kalau dari informal dia itu eh, nggak membayarkan pajak ya, atau pajak yang diterima sama pemerintahnya itu juga kecil di sini dari yang informal. Dan untuk dari level pembangunan suatu negara pun juga bisa dilihat sih secara sekilas dari sektor informalnya. Kalau persentase sektor informalnya itu masih banyak, nah itu cenderung yang juga masih berkembang. Nah, misalnya kalau di negara maju itu cenderung sedikit ya sektor informal yang ada. Nah, misalkan di sini di US itu 10% aja untuk sektor informalnya. Nah, bisa lihat dari sektor formal, sektor informalnya itu. Yang kedua bisa juga ngelihat dari konsumsi energi per kapita. Nah, kalau pembangunan ekonomi suatu negara itu semakin maju, masyarakatnya itu juga bisa untuk afford atau mengkonsumsi barangnya itu juga lebih tinggi. Konsumsi energi per kapitanya pun juga meningkat. Nah, bisa juga ngelihat dari
distribusi pendapatan ya. Dan di sini kita bisa menggunakan yang namanya Gini, ya, Gini ratio atau koefisien. Nah, koefisien Gini atau Gini indeks ini juga. Nah, nah, yang penting dari Gini itu adalah terkait dengan interpretasinya. Jadi nilai Gini itu antara 0 sampai 1. Nah, kalau 0 itu artinya adalah perfect equal atau dia berarti merata secara sempurna ya. Kalau 1 artinya adalah perfect inequal. Jadi tidak merata secara sempurna. Nah, kalau gininya itu 0 artinya adalah bahwa semua orang itu memiliki pendapatan yang benar-benar sama ya. Everyone's income was exactly same. Jadi benar-benar nggak ada ketimpangan. Nah, kalau satu, gininya itu 1, itu bahwa satu orang itu menguasai seluruh pendapatan dan sementara sisanya itu tidak memiliki apapun. Nah, itu kan cenderung untuk uh, topis ya ini, sulit untuk tercapai kondisinya. Nah, jadi memang nilainya nanti cenderung untuk berada di range ini di 0 sampai ke 1. Dan berarti kalau nilainya itu cenderung rendah atau mendekati 0, berarti cenderung untuk merata. Dan kalau mendekati 1, berarti juga cenderung untuk timpang atau tidak merata. Ini juga bisa kita lihat gini itu kadang eh, skalanya ya, nggak yang 0 sampai 1, kadang juga dibuat 0 sampai 100. Tapi sebenarnya interpretasinya juga sama aja. Dan selain itu juga bisa kita lihat dengan menggunakan kurva Lorenz. Nah, terutama dari luas bidang yang diarsir ini atau luas bidang A yang ada. Nah, kalau di sini kan dirumuskan bahwa koefisien gini itu adalah dari luas bidang yang diarsir dibagi dengan segitiga BCD ini. Nah, sebenarnya secara sederhananya adalah kita ngelihat aja kurva yang ada ini apakah semakin menyempit ya, mendekati dengan garis 45 derajat, garis pemerataan yang ada, atau semakin melebar mendekati ke titik sudutnya ini yang ada di C. Nah, kalau semakin menyempit kan berarti nilai gininya akan semakin turun. Semakin rendah gini berarti dia akan semakin merata. Nah, sementara kalau semakin melebar ke C ya, berarti kan semakin luas ya bidang arsir A, berarti koefisien gininya pun semakin tinggi. Nah, itu menunjukkan bahwa semakin timpang. Nah, ini kondisinya kalau dia itu beneran mepet, itu kan luas bidang arsirnya kan sama dengan 0. Ya, 0 dibagi bidang BCD kan sama dengan 0 artinya perfect equal. Nah, kalau sampai yang benar penuh ini berarti gininya kan 1 ya. Bidang arsir A itu sama dengan luas bidang BCD. Nah, itu menandakan bahwa terjadi perfect inequality. Atau juga di sini kondisi 2 dan 3 ya. Kondisi 3 ini dia lebih tidak merata dibandingkan dengan kondisi 2. Nah, untuk sebarannya dilihat dari data tahun 2022 ya. Ini yang koefisien gininya cukup tinggi, berarti di atas 0,7 itu ada dari Meksiko, Kolombia, terus juga ada Central African Republic ya, South Africa, Mozambik. Hmm, ini either Zambia kalau nggak Zimbabwe ya. Terus ada Angola sama Chile ini. Nah, kalau koefisien gininya tinggi itu juga bisa kita interpretasikan secara sederhana bahwa kelas menengahnya itu cenderung sedikit. Jadi either dari kelas atas sama langsung ke kelas bawah. Nah, yang middle class-nya itu cenderung untuk sedikit. Selain pakai gini, itu juga bisa menggunakan rasio Palma ya, atau Palma ratio. Nah, mungkin terkait dengan perbedaannya, data yang dipakai pun sebenarnya ngomongin terkait dengan pendapatan juga sih ya, ketimpangan pendapatan juga. Kalau gini itu dia menggunakan data sebelum pajak dan juga sebelum benefit. Ini itu dia menggunakan data income before tax and benefit.
sebelum dikurangi dengan pajak dan juga sebelum ditambahkan dengan benefit. Ya, benefit itu bisa berupa bantuan gitu dari pemerintah. Nah, sementara kalau di Palma Ratio itu dia udah menggunakan data after income after tax and benefits dan juga udah disesuaikan sama pengeluaran yang dia itu sifatnya ditanggung bersama oleh satu keluarga itu. Misalkan kayak ke pengeluaran listrik, pengeluaran internet, atau wifi, dan pengeluaran air. Nah, itu udah disesuaikan. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini ya. Di sini kan disebutkan bahwa Palma Ratio itu dia mengukur ketimpangan yang ngebagi antara eh, total dari pendapatan, ya total pendapatan dari 10% orang terkaya dibagi dengan total pendapatan 40% penduduk termiskin. Total income 10% ya, each person dibagi sama total income-nya 10% yang termiskin. Nah, itu bisa diinterpretasikan kalau Palma ratio-nya itu tinggi, berarti semakin timpang. Ya, berarti menandakan bahwa 10% eh, total pendapatan dari 10% orang terkaya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan total pendapatan 40% orang termiskinnya. Nah, itu menandakan bahwa semakin timpang. Ini oke nggak salah data itu 2022 kalau nggak 23 kayak sama yang ini sih. Oh ya, data tahun 2022 ini masih kayak belum banyak yang pakai ya. Tapi kalau nggak salah kalau di aku tapi belum aku masukin PPT sih. Kalau nggak salah kemarin-kemarin itu kayak datanya lebih lengkap lagi sih. Tahun 2022 kalau nggak 2023-nya. Tuh. Nah, itu kalau dari distribusi pendapatan ya. Nah, selain itu juga ada indikator yang lain, misalkan ada TFR, Total Fertility Rates, terus juga ada Infant Mortality Rates ya, angka kematian pada usia di kurang dari 1 tahun ya. Terus juga ada angka harapan hidup, dan bisa juga dari adanya literacy rate atau angka melek huruf. Nah, itu kan kebanyakan tadi ngomongin soal ekonominya ya. Nah, ini juga bisa kita ngomongin terkait dengan gender gap, perbedaan eh, pembangunan pada gender ya, antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, itu bisa kita lihat dengan menggunakan yang namanya Gender Inequality Index, yang dia menggunakan 3 indikator ini ya, yaitu yang pertama adalah kesehatan reproduksi, kedua pemberdayaan, dan ketiga adalah partisipasi pada pasar tenaga kerja. Dan untuk interpretasinya itu mirip kayak gini ya. Jadi dia nilainya juga 0 sampai 1, dan kalau dia itu 0 perfect equal, kalau 1 itu perfect unequal. Nah, jadi kalau semakin rendah nilainya, berarti ketimpangan gendernya pun juga semakin rendah. Ini yang paling tinggi itu ada di Yaman ya, kayak di wilayah Yaman. Terus juga ada di Afghanistan. Itu yang termasuk tinggi ya KI-nya. Sebenarnya kalau dari data ini juga bisa terlihat jelas ya. Misalkan dari partisipasi pasar tenaga kerja itu jauh. Terus juga eh, populasi yang bisa mendapatkan pendidikan sekunder atau lebih itu juga timpang. Laki-lakinya itu hampir 2 kali secara persentase saya dibandingkan dengan yang perempuan. Dan IPM ya atau Human Development Index ini juga yang sering banget sih buat ditanyakan. Kayak hampir selalu muncul lah di level kota di tiap tahunnya gitu. Dia menggunakan 3 dimensi ya.
Pengukurannya ada tiga dimensi, yaitu dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan juga standar hidup. Nah, yang mana nanti ada jadi empat indikator yang ada, yaitu untuk kesehatan itu menggunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. Terus yang di pendidikan itu dibagi dua, yaitu rata-rata lama sekolah, dan yang kedua adalah harapan lama sekolah. Jadi ada angka harapan hidup, terus juga ada RLS, rata-rata lama sekolah, lalu juga ada harapan lama sekolah atau HLS, dan untuk standar hidup itu dia menggunakan GNI ini, Gross National Income per kapita. Nah, di sini untuk penggunanya tadi ya. Nah, untuk mengetahui terkait dengan kesejahteraan masyarakatnya. Biasanya yang ditanyain itu terkait dengan indikator yang nggak digunakan gitu ya. Jadi yang di luar dari empat indikator ini, gitu. Atau enggak, eh, ya interpretasi. Hmm, pernah yang ngitung itu di soal OSP sesi 2 tahun 2020. Sama juga pernahnya itu malah muncul di soal simulasi OSK. Cuman kalau dilihat sih eh, jarang ya ditanyakan. Kalau dilihat-lihat tuh kayak nggak muncul di soal OSK-nya untuk perhitungannya. Nah, untuk nilai dari HDI itu bisa yang dia pakai skala 0 sampai 1, juga bisa yang pakai skala 0 sampai 100. Ini sama aja. Dan untuk interpretasinya itu kalau nilainya semakin tinggi itu semakin bagus. Yang mana ada klasifikasinya ini. Jadi kalau nilainya itu di atas 0,800 itu sangat tinggi. Kalau 0,700 sampai 0,799 itu tinggi. Terus kalau 0,55 sampai 0,699 medium, dan untuk di bawahnya itu low ya atau rendah. Untuk nyari nilainya ya dari IPM ini tuh bisa dirumuskannya dari eh, indeks kesehatan nih, di dikali dengan indeks pendidikan, dikali dengan indeks standar hidup. Habis itu di akar 3 atau dipangkatkan sepertiga. Ini udah cukup sebenarnya. Itu nanti hasilnya yang pada skala 0 sampai 1. Kalau misalkan diubah ke dalam skala 100, nanti dikali dengan 100 nih. Nanti untuk indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan juga indeks standar hidup pun bisa di breakdown lagi untuk mencari nilainya. Nah, untuk nyari indeks kesehatan, itu bisa dicari dengan cara nilai angka harapan hidup itu dikurangi dengan angka harapan hidup minimal. Dibagi dengan angka harapan hidup maksimal, dikurangi dengan angka harapan hidup minimal. Di mana untuk yang angka harapan hidup minimal itu sudah ditentukan yaitu 20 tahun ya. Kalau maksimalnya itu 85 tahun. Nah, kalau yang minimum sama maksimum udah ada angkanya, ada standarnya. Kalau yang AHH yang ini, itu dia akan menyesuaikan pada suatu negara dan juga pada tahunnya. Misalkan negara A pada tahun 2020 gitu misalkan, harapan hidupnya 70 tahun. Nah, nanti ya diganti sama 70 aja. Lalu yang kedua itu adalah indeks pendidikan. Nah, indeks pendidikan itu bisa dicari dengan indeks rata-rata lama sekolah ditambah dengan indeks harapan lama sekolah yang dibagi dua. Ya, atau sebenarnya rata-rata aritmatiknya gitu. Kalau dulu itu masih ada pembobotan. Nah, kalau pembobotan itu ada sebagian yang lebih besar ya pengaruhnya. Jadi dulu itu sepertiga dikali dengan indeks RLS
ditambahkan dengan 2/3 indeks HLS. Nah, kalau yang sekarang itu udah seimbang gitu ya, kekuatannya antara rata-rata indeks rata-rata lama sekolah sama indeks harapan lama sekolah. Tapi kalau dulunya itu masih dibobotkan. Jadi harapan lama sekolah itu dia megang nilai yang lebih besar. Nah, karena dia kan menggunakan dua ya, ini makanya kita nanti rata-rata antara rata-rata indeks rata-rata lama sekolah sama indeks HLS-nya. Nah, berarti untuk indeks RLS-nya juga perlu dicari di awal, itu dengan cara nilainya untuk rata-rata lama sekolahnya itu berapa. Itu tergantung pada sama kayak AHH tadi ya, tergantung pada negara dan waktunya. Dikurangi dengan nilai RLS minimum dibagi dengan RLS maksimum, terus gini lagi. Jadi sebenarnya secara polanya itu berulang gitu. Jadi nilai aktualnya dikurangi dengan nilai minimal dibagi dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Cuma nanti yang beda-beda sih ininya aja. Nilai minimal maksimumnya. Ini 0 tahun, eh, ini 15 tahun. Gitu. Kalau HLS itu sama aja polanya. Kok RLS? Nah, untuk ini 0 tahun juga, tapi maksimumnya 18. Gitu. Nah, yang terakhir, dimensi yang ketiga adalah standar hidup. Atau juga bisa dibilangnya tuh kayak pengeluaran gitu. Di pengeluaran per kapita. Nah, itu bisa dirumuskannya adalah dari pengeluaran yang ada, pengeluaran per kapita yaitu nanti datanya. Dikurangi dengan tanda kurung ya. Oh ya, sorry, ada yang lupa nih. Ada len-nya dulu. Nah, len pengeluaran dikurangi dengan len pengeluaran minimum. Nah, dibagi dengan len juga. Nah, ini berarti pengeluaran maksimum dikurangi dengan len pengeluaran minimum. Kalau dalam rupiah ini angkanya cukup rumit ya. Untuk yang pengeluaran minimum itu di 1.009.400 sekian ya. Tapi kalau misalkan di situ nggak ada clue-nya ya nanti untuk peng- eh, data pengeluaran data minimum maksimumnya juga bisa dihafalkan. Tapi nggak usah yang terlalu ribet. Jadi bisa kita bulatkan jadi 1.009.000 atau ke 1 juta aja gitu juga boleh. Cuman memang nanti tetap akan ada sedikit distorsi. Pengeluaran maksimum juga itu di angka 26.570.000 sekian gitu. Atau 26.500.000 itu juga boleh sih. Ini juga aku nggak hafal sampai yang angkanya paling belakang, jadi aku juga bulatkan. Kalau case-nya itu di soal OSP 2020 sesi 2 itu dikasih datanya untuk angka minimum dan maksimumnya pada masing-masing indikator yang ada. Cuman kalau di soal simulasi OSK, yang kalau nggak salah simulasi OSK 2022 itu cuman dikasih data aktualnya ini aja. Jadi misalkan dikasih tabel gitu ya. Ini misalkan angka harapan hidupnya, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, sama pengeluaran per kapita, udah dikasih data 4 ini doang. Misalkan sini 70 tahun, terus 10 tahun, 12 tahun, sama misalkan 10 juta. Nah, gitu doang untuk soal simulasinya yang pernah ada. Kalau muncul di soal SK-nya kayak nggak pernah sih.
Cuman buat bisa buat jaga-jaga aja. Kalau secara pola rumusnya eh, cukup berpola ya, berpola dan juga cukup mudah untuk dipahami. Nah, paling sedikit menghafalkan adalah terkait dengan nilai minimum maksimumnya aja. Gitu. Oke, mungkin terkait dengan rumusnya dari IPM, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Nanti kalau misal case-nya itu dalam USD, itu nanti angkanya beda lagi ya. Cuman aku agak lupa nih untuk pengeluaran minimum sama maksimumnya. Ini terkebalik atau emang aku taruh sini ya, lupa. Nah, misalkan ini hambatan nih dalam gender equality. Nah, tadi kan ada indikator untuk mengetahui ya terkait dengan ketimpangan gender. Nah, ini adalah terkait dengan hambatan yang ada. Nah, salah satunya adalah fenomena yang namanya glass ceiling ya, atau di atapnya itu berupa gelas gitu. Nah, glass ceiling ini secara garis besarnya adalah diskriminasi gitu pada perempuan ini, terutama bisa dalam konteksnya itu karir atau pekerjaan gitu. Jadi ada kesulitan bagi perempuan ya, untuk mendapatkan posisi tertentu, baik di private sector maupun di pemerintahan. Nah, ini biasanya di negara berkembang. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor juga yang bisa menghambat adanya ya pembangunan, karena bisa aja dari perempuan ini memiliki leadership yang bagus, ya, skill yang bagus, namun tidak dijadikan sebagai leader. Ya, namun tetap dari yang laki-laki yang memimpin atau glass ceiling. Oke, ini kayak berupa tambahan sih ya terkait dengan adanya pembangunan yang ada. Nah, itu ada istilah yang namanya island of development ya, yaitu kondisi ketika dari pemerintah ataupun dari swasta itu ngebangun dan juga mengkonsentrasikan ya dari pembangunan ekonomi itu di kota tertentu, ya, di suatu kota atau di wilayah tertentu yang kecil ini. Nah, nanti juga akan menghasilkan yang namanya ya migrasi ya ke wilayah itu. Oh, namanya Island of Development ini. Nah, berarti kalau dalam konteksnya ini atau konsepnya ya, juga bisa kita kaitkan sama yang namanya konsep yang namanya Growthful Growth Center. Growthful Growth Center. Untuk pertumbuhan, pusat pertumbuhan. Jadi suatu wilayah ini memang diberikan stimulus ya sebagai pusat pertumbuhannya ini. Dan tujuannya adalah atau harapannya adalah untuk memberikan dampak juga ke wilayah yang ada di sekitarnya. Ya, contohnya kayak di Jakarta, dan sebagai growth growth center, dan itu juga akan menghasilkan spread effect atau efek penyebaran ke wilayah yang ada di sekitarnya itu. Nah, kalau misalkan berbasis teknologi, ya kayak kemarin itu ada yang namanya Teknopolo. Tuh. Nah, dari adanya growth growth center, itu pasti akan menghasilkan yang namanya urbanisasi ya, dan juga perputaran uangnya akan banyak yang ada di pusatnya ini. Nah, ada fenomena yang namanya backwash ya, backwash effect, sama juga ada yang namanya eh, spread effect atau efek penyebaran atau spin off benefit.
Nah, di sini kita akan menggunakan istilah yang namanya core dan juga periphery. Tapi dalam konteks region, bukan dalam konteks antar negara ya. Jadi kalau core region itu adalah sebagai wilayah pusatnya ya, atau dia sebagai heart, heartland. Nah, sama juga ada wilayah periphery yang sebagai wilayah pinggiran atau sebagai hinterland. Nah, dari adanya growth flow growth center di wilayah core itu nanti akan mengalirkan dari faktor produksi dari periphery ke core. Bisa berupa dari raw materials, labor, dan juga capital. Jadi core itu akan bertumbuh secara pesat, tetapi periperinya nanti akan cenderung untuk stagnan karena mereka nggak memiliki faktor produksi ini untuk dikembangkan di wilayahnya. Nah, itu backwash efeknya. Nah, pertumbuhan dari core ini yang semakin eh, maju itu nanti akan menimbulkan efek penyebaran ke wilayah di sekitarnya. Atau bahkan nanti bisa menyebarkan impact juga ke wilayah periperi yang ada tadi. Misalkan melalui dari kerjasama pertanian, itu namanya efek penyebaran, spread effect atau spin-off benefit yang ada ini. Nah, ini kalau dalam konteks negara lagi ya, dari teori pembangunan yang ada, kalau dari Rosto itu nanti lebih ngacu pada teori modernisasi. Nah, kalau dari Wallerstein nanti ke teori dependensi. Oke, yang pertama kita lihat dari Rosto dulu. Nah, kalau di modernisasi itu nanti akan ada suatu proses ya untuk shifting dari kondisi tradisional untuk menuju ke kondisi masyarakat yang lebih modern dengan adanya five stage atau 5 tahap dalam pertumbuhan ekonomi yang ada ini. Dan nanti ada yang namanya ladder of development ya. Jadi step yang sudah dilalui oleh negara yang saat ini sudah maju itu juga adalah step yang harus dilalui oleh negara yang saat ini masih berkembang untuk menuju ke menjadi negara maju itu juga. Nah, 5 stage ini yang perlu diketahui tentu adalah dari istilahnya ya. Dari istilahnya dan juga dari ya, kondisi atau karakter utamanya dari stage yang ada ini. Stage pertama itu masyarakat tradisional, traditional society. Terutama dari karakternya itu adalah dari ekonominya. Nah, kalau di tahap pertama itu adalah pada subsisten farming, pertanian yang sifatnya adalah subsisten. Di mana subsisten kemarin itu adalah di mana kegiatan pertaniannya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau kelompok. Dan kalau misalkan surplus, baru akan dijual ke pasar lokal atau pasar regional. Lalu juga penggunaan teknologinya itu masih yang terbatas. Eh, Sulit juga ya bagi masyarakat itu untuk melakukan mobilitas secara vertikal. Nah, di sini social structure-nya itu masih yang kaku. Nah, baru suatu negara ini, dan juga udah nggak ada sih ya negara yang masuk tahap satu. Dan mereka itu bisa untuk shifting dari tahap satu ke tahap kedua itu karena adanya pengaruh eksternal, ya, pengaruh dari luar wilayahnya itu. Nah, tahap kedua ini namanya tahap kondisi tahap kondisi prakondisi lepas landas. Nah, terutama untuk dari kegiatan ekonominya itu masih ke yang primer ya, tapi udah komersial. Jadi eh, komersial agriculture dan juga untuk extractive industry itu yang dominan sektor primer ya ini, tapi yang udah komersial. Nah, nanti mulai adanya ya pembangunan, ter- adanya keterbukaan, ya, fleksibilitas. Nah, makin lama itu nanti bisa masuk ke tahap ketiga atau tahap lepas landas. Nah, karakter utama dari ekonominya di tahap lepas landas itu adalah adanya industrialisasi. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa suatu negara itu akan mengalami kondisi yang mirip
dengan revolusi industri. Nah, dan muncul adanya pertumbuhan secara lebih sustain. Eh, atau ya, let's say kita sebut adanya dimulainya industrialisasi gitu. Nah, dari adanya industrialisasi itu, urbanisasinya meningkat, terus juga ya industrialisasinya itu berjalan ya. Dan biasanya untuk dari industrinya itu masih yang sifatnya kayak di ya industri padat karya, terus kayak yang di tekstil, garmen, atau industri makanan kayak gitu yang di tahap tiga ini. Dan eh, bisa shifting ya dari tahap kedua ke tahap ketiga itu ditandai sama pembangunan infrastrukturnya. Ya, sebenarnya pembangunan infrastruktur pun juga udah dimulai sih dari tahap kedua itu. Nah, nanti itu makin menguat ya dan juga dipersiapkan untuk kegiatan industrialisasi ini. Pembangunan infrastruktur misalkan dari jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara. Gitu. Sama juga di tahap ketiga ini munculnya ya dari adanya elit politik. Nah, untuk masuk ke tahap keempat, jadi kalau di tahap keempat itu nanti investasinya pun semakin besar ya. Terutama untuk investasi di industrinya. Untuk alasannya ya, kenapa dia itu bisa shifting dari tahap ketiga ke tahap keempat itu adalah investasi pada industri itu sudah lebih dari 10% ya dari pendapatan nasional. Nah, sebenarnya dia masih juga berada di tahap di sektor yang sekunder ya. Tetapi di sini dia akan lebih terdiversifikasi untuk industrinya. Dan juga muncul ada spesialisasi dan juga teknologinya pun semakin menguat. Nah, prinsipnya itu kayak memperluas ya, memperluas atau mendiversifikasikan dari industri yang ada dan juga tetap mempertahankan industri yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi memperbanyak jenisnya tapi dengan tetap memperkuat yang sudah ada. Nah, gitu lah. Nah, baru nanti kalau udah tahap kelima atau tahap konsumsi massal ya, high mass consumption, itu ketika dari masyarakatnya udah banyak yang memiliki pendapatan yang tinggi. Nah, dan karakter utamanya dari ekonomi lah pada service atau di sektor jasa gitu. Nah, ini juga bisa disebut sebagai ladder of development tadi. Nah, untuk gambarannya ini tahap yang udah ditempuh sih. Ya, tahap yang udah ditempuh sama negara yang di masa sekarang ya. Itu sebagai negara inti, negara core, negara yang maju. Gitu. Sementara dari negara periphery itu juga ngikutin step yang sama yang sudah dilakukan oleh negara maju itu untuk menuju masyarakat yang lebih modern dari awal tradisional shifting ke modern society. Itu untuk yang futuristic speculationnya, ini yang historical interpretation yang udah ditempuh. Ini yang akan ditempuh sama yang peripheral country. Nah, ini untuk lebih lengkapnya juga dan untuk contoh negaranya. Untuk yang kondisi lepas landas ada Nigeria, Afghanistan. Nah, take off itu ada Bangladesh. Indonesia harusnya masih take off ya ini. Si Drive to Maturity ada Brazil, eh harusnya Meksiko, China, India, itu Drive to Maturity ya. HIMARS assumption di sini contohnya adalah US dan juga Jepang itu. Dan ini tadi sih ya, ini adalah kayak ringkasannya di masing-masing tahapnya itu dan juga alasan bisa shifting dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Terus kalau dari tahap keempat ke tahap kelima, eh,
mereka bisa shifting itu ketika bisa memanfaatkan dari keunggulan komparatif ya pada perdagangan internasional. Dan juga tambahan untuk di high mass consumption, kayak mereka itu ingin menciptakan ini ya kondisi yang lebih setara atau menciptakan kondisi masyarakat yang welfare ya, menurunkan dari ketimpangan, terus juga ingin menyebarkan ideologinya, menyebarkan pengaruh ya, ke negara lain. Itu yang high mass consumption itu. Itu yang untuk yang teori modernisasi ya oleh Rosto ini. Oke. Nah, untuk yang Wallerstein. Nah, Wallerstein itu terkait dengan teori dependensi. Ya. Ini teori ketergantungan dan ini juga masih berkaitan dengan adanya kolonialisme dan juga neokolonialisme, di mana negara yang terjajah itu masih bergantung gitu ke negara yang menjajah. Ya, misalkan adanya kayak dollarization, penggunaan dolar di negara-negara tertentu. Ya. Dan nanti untuk dari Wallerstein sendiri akan menciptakan sistem tiga kayak tiga tipe ya, yaitu ada core, peri-peri, dan juga semi peri-peri. Nah, untuk core sendiri itu adalah negara yang sudah memiliki tingkat pendidikannya itu tinggi ya. Terus juga dari salarinya tinggi, teknologinya juga lebih maju. Sementara kalau peri-peri itu cenderung yang masih rendah. Dan ada juga yang semi peri-peri yang berada di tengah-tengah. Nah, kalau dari semi peri-peri itu dia akan mengeksploitasi ya dari peri-peri, tapi juga dieksploitasi oleh core. Sama juga dia sim peri-peri mencirikan dari core, sama juga mencirikan dari peri-peri. Misalkan dari pendapatan nasional itu mencirikan core, tapi misalkan dari labor eh, wage-nya, pendapatan dari labornya, tenaga kerjanya itu masih mencirikan dari peri-peri. Pertama dari contohnya ya, core itu di sini ada dari US, UK, Jepang, Aussie, Jerman. Dan juga karakternya lagi adalah bahwa mereka itu meletakkan dari industrinya, pabriknya yang ada itu adalah ke negara lain, ke negara semi peri-peri dan negara peri-peri. Nah, negara semi peri-peri itu mereka juga eh, menyediakan ya, provides barang-barang ya, bagi negara core ini. Contohnya adalah China, Meksiko, Brazil, South Afrika, India, Indonesia, gitu. Nah, sementara kalau peri-peri itu yang belum masih di bawahnya lagi ya dari saya peri-peri. Nah, misalkan di sini ada Afghanistan, Zimbabwe, Bolivia, Kenya, Laos. Nah, sama yang ketiga yaitu terkait dengan commodity dependence atau ketergantungan pada komoditas. Nah, di mana di negara yang ada ini ya, beberapa negara semi periperi dan juga kebanyakan negara periperi, mereka itu bergantung pada ekspor komoditas yang sebenarnya itu masih raw materials. Ya, yang barang komoditas mentah yang udah diekspor. Misalnya untuk dari kopi, kokoa, ataupun juga dari minyak. Nah, nggak ada added value-nya. Nah, jadi cenderung dijualnya itu murah. Dan bisa disebut ya, dia itu commodity dependence ketika lebih dari 60% dari ekspornya itu adalah barang mentah. Dan ini nanti akan sangat tergantung ya sama harga globalnya ini untuk dari komoditas yang ada. Nah, itu tadi kalau dalam konteksnya negara. Eh, jadi kita coba call lagi untuk yang tadi sih, yang Pecos effect, spread effect. Itu dalam konteks region ini.
teori disparitas regional atau ketimpangan regional oleh Myrdal. Ya. Nah, kalau dalam ketimpangan regional yang ada ini dari Myrdal itu ada tiga tahapan ya yang berurutan. Ya, tiga tahap ini yaitu adalah tahap pra-industri, terus tahap pertumbuhan ekonomi secara cepat, dan juga yang ketiga lah tahap konvergensi ekonomi. Nah, memang nanti lebih gampangnya kalau kita lihat dari grafik yang ada ini. Kita lihat dari pendapatan per kapitanya dan juga dari waktu. Kita bandingkan antara dari core dan juga peri-peri. Kalau di awal ini masih yang tahap satu, tahap pra-industri. Nah, kemudian di sini mulai terjadi yang namanya tahap kedua, yaitu tahap pertumbuhan ekonomi di wilayah core itu secara cepat. Atau di sini juga bisa disebut sebagai adanya divergen. Nah, divergen karena menjauh dari jaraknya ini kan saling menjauh ya antara core dan juga periferi yang ada. Nah, itu kalau misalkan kita kaitkan sama efek yang ada tadi, inilah backwash efek dari core itu bisa bertumbuh secara pesat, sementara kalau dari periferi yang cenderung untuk stagnan, karena nggak ada faktor produksi yang bisa diolah tadi. Nah, tapi sering berjalannya waktu, dari core, itu pertumbuhannya masih ada tapi melambat, dan ganti dari periphery yang akan bertumbuh secara pesat. Nah, ini namanya convergence. Ini kan saling mendekat ya. Jadi gap yang ada dari core dan juga periphery itu semakin mengecil. Nah, jadi memang dalam konsepnya ini em, untuk melakukan pertumbuhan ekonomi yang ada ya pada wilayah-wilayah tersebar itu, jadi nggak bisa yang langsung berbarengan. Tapi nanti tetap ada wilayah core yang akan bertumbuh duluan, yang menciptakan backwash effect itu. Nah, baru akan terjadi yang namanya spread effect dari peri-peri yang akan juga ikut bertumbuh. Cuman biasanya tantangannya adalah backwash effect-nya ini, periode divergennya itu yang terlalu lama ya. Dan nanti untuk divergennya itu semakin jauh ya ketimbangan yang ada pun semakin jauh. Nah, untuk yang tadi bisa kita lihat di sini ya antara core sama peri-peri. Nah, core di sini bisa kita lihat sebagai region kayak di ibu kota negara, terus juga kota sebagai pelabuhan utama, ataupun juga urban area ya, dan juga banyaknya industri di situ, sama banyak adanya investasi. Nah, sementara semakin jauh dari core itu akan menuju ke peri-peri yang tingkat perputaran ekonominya, tingkat kekayaannya itu semakin berkurang ya. Dan juga semakin sedikit lapangan kerja yang ada, investasinya pun juga semakin kecil. Itu peri-peri. Selanjutnya terkait dengan kemiskinan, terutama itu terkait dengan lingkaran setan kemiskinan ya, atau vicious cycle of poverty. Nanti kalau terkait dengan lingkaran setan kemiskinan, kita lihat dari diagramnya juga sih. Tuh. Jadi tergantung pada diagramnya dan juga tergantung pada pertanyaannya. Nah, untuk kemiskinan sendiri nanti ada tiga jenisnya nih, ya. Natural, cultural, dan juga struktural. Nah, kalau kemiskinan natural itu bisa karena dari kondisi geografisnya, yang memang di wilayahnya itu sumber daya alam yang terbatas, bisa kayak seperti itu. Kalau kultural itu dari sifat individunya atau sifat masyarakatnya. Misalkan memang tidak disiplin, boros, dan itu ya membuat masyarakatnya kan terjebak di kemiskinan kultural ini. Nah, kalau struktural itu diakibatkan oleh dari adanya kebijakan, ya, oleh dari adanya pemerintah ini. Misalkan dari adanya korupsi,
ya, kebijakan yang tidak tepat sasaran, itu kemiskinan struktural ini. Jadi kalau kultural tadi itu yang melakukan masyarakat dan juga dampaknya ke masyarakat. Nah, kalau struktural itu yang melakukan dari orang lain, misalkan dari pemangku kebijakan, tapi yang terdampak nanti ke masyarakatnya. Gitu. Ciptakan namanya kemiskinan struktural. Ini ya, contohnya ya dari vicious cycle of poverty. Biasanya untuk ngatasinnya itu eh, di tackle di akarnya, di awalnya. Misalkan terkait dengan modal yang kecil, nah itu pemerintah bisa memberikan bantuan modal. Kalau misalkan daya beli pendidikan yang rendah, bisa adanya beasiswa. Daya beli pangan yang rendah, bisa memberikan subsidi pangan. Nah, kita coba contoh soal saja. Di 2020 ya. Oke, yang mana guys? B Kak. Ya, yang B ya. Pertumbuhan ekonomi itu bersifatnya lebih terukur dengan suatu tingkat pertumbuhan tertentu, sementara yang pertumbuhan ekonomi dia akan memiliki lebih banyak indikator untuk melepaskan atau menentukan dari keberhasilannya. Kalau opsi A itu dia kebalik ya. C juga kebalik. D juga kebalik. Kalau yang E, memang enggak sih yang E, bukan kebalik. Dan juga mungkin tambahan ya terkait dengan opsi E itu kan ada yang namanya ICOR ya, Incremental Capital Output Ratio. Jadi sebenarnya dia membandingkan antara investasi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB-nya. Jadi kalau nilai dari ICOR-nya itu cenderung untuk tinggi ya, berarti menandakan bahwa investasinya itu besar, tetapi pertumbuhan PDB-nya itu cenderung kecil. Tuh, jadi kurang efisien. Nah, jadi kalau semakin dia itu rendah, ya cenderung untuk lebih efisien kalau dari ICOR. Indeks kebahagiaan itu didasarkan pada dimensi, ya itu bisa yang B ini sih. Misalkan kita kondisinya itu nggak tahu ya indeks kebahagiaan yang mana, bisa kita eliminasi. Misalkan indeks kematian bayi itu nggak masuk ya, ke dalam indeks kebahagiaan. Jadi yang C, D, E itu bisa kita eliminasi. Dan juga dari terkait dengan melek huruf pun itu nggak masuk juga ya, kurang masuk untuk indeks kebahagiaan. Dan opsi B itu yang paling sesuai untuk mengukur ya dari indeks kebahagiaan. Oke, coba lagi.
B Kak. Yang Age of Post Industrial Growth itu nggak masuk ya. Kalau untuk urutannya ada satu, dua, tiga, ini yang lima ya. Yang keempat itu Drive to Maturity. Oke, yang nggak Termasuk orang masuk Australia Kak. Australia ya. Ini menentukan eh, jadi core region-nya. Yang mana yang masuk ke dalam core region di situ? B Kak. Wilayah B Kak. Yang wilayah B ya. Nah, itu sih ya. Dari PDRB per kapitanya paling tinggi, persentase populasi urban juga paling tinggi. Ya, hubungan antara GI sama HDI. Kalau semakin maju suatu negara, maka ekspektasinya adalah bahwa C gender Kak. itu ya GI-nya itu rendah. Jadi untuk ketimpangan gendernya rendah dan indeks pembangunan manusianya tinggi. Ini kayak contoh soal dari soal simulasinya ya, simulasi OSK. Nanti kita cobanya untuk yang di soal latihan aja. Oke, yang OSP si 2. Nah, sama ini terkait dengan aid ya di sini. Ini soal C1 2019. Nah, ini terkait dengan Gini, tapi dari kurva Lorenz. Oke, pernyataan yang benar. Kalau kita urutkan itu yang Gininya paling kecil adalah China ya. China, India, baru Vietnam. Nah, berarti bahwa ketimpangan pendapatan yang di China itu yang paling kecil. Ini salah. Ini juga salah. India lebih kecil dari RT salah ya. Ketimpangan Vietnam itu yang terkecil juga salah. Nah, indeks Gini Vietnam itulah yang terbesar dibandingkan indeks Gini RT dan indeks Gini India. Nah, di sini juga contoh soalnya tadi ya. Untuk indikator IPM yang tidak digunakan adalah Median Kak. ya median ya. Yang dipakai ada mean dan juga expected. Kalau median enggak. Oke, ini terakhir ya ini terkait dengan aid. Habis itu kita bahas yang soal latihan ekonomi sama pembangunan. Aid atau bantuan. Nah, sini bisa berfungsi nanti untuk pembangunan
maupun kayak untuk setelah terjadinya bencana. Nah, ada yang sifatnya itu top down, yang large scale, bisa antar negara ya, skala negara. Sama juga ada yang sifatnya bottom up. Jadi bisa langsung ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan ini. Nah, tanpa adanya intervensi pemerintah. Jadi bisa melalui NGO ya, atau juga kayak di sini organisasi amal gitu. Nah, nanti untuk jenisnya ya, di sini ada yang namanya pertama bilateral. Ya. Nah, official aid itu yang skala negara tadi. Ada yang bilateral dan juga multilateral. Kalau bilateral itu dia antar dua negara. Jadi ada negara yang pemberi, donor country, dan juga resipien, negara penerima. Bilateral itu sifatnya adalah juga yang eh, mengikat ya. Maka juga bisa disebut sebagai conditional atau bersyarat gitu ya. Conditional aid. Nah, sementara kalau multilateral aid itu biasanya keuntungannya lah dia tidak bersyarat. Jadi misalkan kalau multilateral itu ada banyak negara dan memberikan bantuan dikelola oleh suatu organisasi ya misalkan dari IMF, World Bank itu yang atau WHO gitu yang mengelola ini dan kemudian organisasi itu yang menentukan untuk menunjukkannya itu kemana untuk bantuannya itu. Nah, kalau voluntary aid eh, itu kayak melalui misalkan masyarakat yang ada di suatu wilayah itu butuh sanitasi dan air bersih itu dibantu sana. Nah, tentu juga ada kekurangannya ya kalau dari voluntary aid itu cenderung lebih terbatas ya dananya ini. Terus kalau dari asalnya ada emergency atau juga kadang emergency itu digabung ke short term. Nah, kalau short term itu memang tujuannya adalah untuk yang jangka pendek ya. Misalkan untuk ya bantuan pada saat eh, bencana itu atau sesaat setelah bencana itu terjadi. Nah, kalau long term itu yang tujuannya adalah untuk lebih jangka panjang, misalnya pembangunan jangka panjang. Oke, kita coba untuk yang soal latihannya. Nah, yang DGSI dulu deh. Bangunan. Oke, bentar aku ambil chartnya dulu. Ya, coba untuk nomor satu. Banyaknya pendapatan yang dihasilkan ya dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh penduduk suatu negara. Di sini baik di dalam maupun di luar negeri. Itu disebut sebagai GNP lah. yang gross national product ya. Terus nomor dua, Gender Inequality Index itu menggunakan indikator antara lain berupa yang ini ya, kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan juga partisipasi pada pasar tenaga kerja. Kalau nomor tiga, yang namanya remitansi. Giliran dari negara maju kepada negara berkembang melalui adanya diaspora yang bekerja di negara maju nih. Terus nomor empat, ya benar yang C, yaitu adalah meningkatnya ketimpangan wilayah. Terus nomor lima,
Ya ini adalah backwash. Ya, nah ini hmm, ya juga ya yang ruangan. Ini ke ruangan itu juga bisa masuk ke pembangunan juga sih top materinya. Tapi kadang juga bisa dipecah ya. Misalkan kayak Fontunen itu bisa masuk ke pertanian ataupun juga Kristoller kadang juga bisa dibahasnya ke kota. Pertanian kan kemarin juga udah ya di sini. Kalau Fontunen itu yang nggak termasuk ke dalam asumsinya adalah yang B. Wilayahnya itu sifatnya harusnya bukan isotropik tapi isotropik. Isotropik plain itu berarti wilayahnya itu memiliki topografi yang sama, iklim, dan juga jenis tanah yang sama. Nah, itu juga kemudian pertaniannya itu kan sifatnya komersil ya. Di sini pertanian untuk nyari profit. Juga ada cuma satu pasar, satu sistem transportasi, dan juga petani membayar biaya transportasi dengan jarak yang sesuai dengan jaraknya. Hmm, oke. Terus di sini ditanyakan terkait dengan limitasinya ya pada teori tempat sentral Walter Christoller. Di sini berarti kita perlu mengetahui dulu ya untuk asumsi yang digunakan pada teori tempat sentral oleh Walter Christoller. Ada 4 asumsi yang digunakan ya. Yang pertama adalah wilayahnya itu sebenarnya juga sama isotropic plain, wilayah datar tanpa roman atau featureless. Jadi nggak ada bukit, lembah dan sungai gitu. Kedua adalah karena dia itu featureless plain, maka mobilitas itu dapat dilakukan ke segala arah. Atau pergerakan luas penduduk dapat dilakukan ke segala arah. Yang ketiga, penduduk tersebar merata dengan pendapatan yang sama. Dan yang keempat adalah penduduk bertindak rasional atas atau dengan prinsip sih minimasi jarak dan atau biaya atau nyari biaya atau jarak yang lebih rasional yang biasanya lebih murah gitu. Dari 4 asumsi yang ada ini limitasinya ya itu yang sering dijumpai adalah terkait dengan kondisi yang pertama ya wilayah yang tidak datar. Itu adalah dari adanya keberadaan bentang alam ini seperti sungai, gunung. Next, nomor 8. Iya, Kak. Oke, dia di tahap prakondisi ya, tahap 2. Tahap 2 itu yang sesuai eh, nah, ini pertanyaan apa sih? Dalam tahap produksi lulus landas karakternya tahap 2 kan ya berarti. Kalau kita lihat dari opsi jawaban, opsi yang A itu karakter tahap 4. Yang B itu tahap 3. C itu yang tahap 2 ini. Peningkatan teknik pertanian dan pergantian menuju pertanian komersil. Kalau D itu 1.
masyarakat tradisional. Yang E itu 5 ini. Nah, menciptakan masyarakat yang lebih setara, egaliter. Jadi yang C. Terus nomor 9, oke, dari tahap 2 ke tahap ketiga, itu dicirikan dengan adanya pembangunan infrastruktur fisik dan juga muncul elit politik. Ini kalau shifting dari satu ke dua. Kalau B ini eh, limitasi untuk shifting ke tahap keduanya. Ini tahap 3 ke tahap keempat. Nah, ini baru keempat ke lima. Dari 4 ke 5. Oke, nomor 10. Ya, Kak. Ya, C ya. Memperoleh keuntungan besar dari perang internasional. Terus nomor 11. India. Ya, ini ya. Tapi kayak kalau kayak Filipina gitu, sebenarnya juga agak ragu sih aku ya. Ini kayaknya dia udah harusnya kayak masuk semi peri-peri juga. Cuman kayak agak ngawur aja sih aku kayaknya ngasih opsi jawabannya. Tapi sebenarnya kayak yang paling jelas India. Harusnya Filipina ganti kayaknya atau waktu tadi masuknya peri-peri. Nomor 12. Oke, opsi A itu kurang tepat ya. Hmm, ini harusnya enggak. Harusnya kalau semi peri-peri itu shifting ya atau ada transformasi sektor ekonomi. Enggak ya yang C harusnya dia mengalami deindustrialisasi. Seperti yang D, semi peri-peri mengalami proses peralihan dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Ya, yang E pun juga salah. Oke, next nomor 13. GII, Kak. Sebenarnya nomor 13 itu fokusnya adalah kayak apa Bi? Ini. GII, Kak. Gender Inequality Index. Oh iya, benar. Gender Inequality Index. Nah, itu sebenarnya eh, mencari tahu itunya sih ya, indeksnya apa. Gender Inequality Index itu di sini bisa kita lihat terutama dari Yaman, Afghanistan dan juga negara sub-Saharan Afrika. Nah, kalau dari sisi gender itu kalau dari yang
ketimpangannya lebih tinggi itu di sub-Saharan ya. Kemudian di Asia, ya baru ke Amerika Latin. Itu kayak ya contoh soal juga di OSK 2024 kemarin. Eh Kalau di OSK 2024 kemarin tuh ini Women Literacy Rate itu ngurutin region dari yang terendah ke yang tertinggi dari sub-Sahara, Asia baru ke Amerika Latin. Oke, di sini berarti yang berkaitan sama gender ya. Ya, berarti yang C. Next, Myrdal yang di kondisi convergent. Di mana yang mencirikan ya dengan kondisi convergent? Iya, Yang C ya. Kondisi ketika pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah itu berhasil menyebar. Yang A itu praindustrialisasi, yang B itu eh, divergent, yang D juga divergent ya, ada lagging, interland ke heartland ya, itu yang divergent juga yang E. Terus nomor 15, kayaknya ada naskah yang kurang tepat sini ya. Ini harusnya kecuali. Ya, sorry. Ya, kecuali karena iya kak. dari ya yang ini penurunan pajak. Kayak yang di diagramnya tadi, diagram alirnya yang di sampingnya dari grafik ini kan tadi ada diagram alir yang warna kuning itu. Nah, itu untuk multiplier efeknya dari manufaktur Wagner Myrdal itu. Jadi nanti kalau ada peningkatan pendapatan masyarakat nanti juga berpengaruh terhadap peningkatan pajak yang diterima sama pemerintah. Oke, nomor 16. Dalam upaya meningkatkan pendapatan per kapita di wilayah core. Jadi pas core naik ini asosiasinya adalah kondisi oke, Iya yaitu kak. yang memungkinkan terjadinya kondisi backwash effect oke, pada faktor produksi. Oke, jadi di sini kita urutkan dari yang eh, ketidakmerdayaan tertinggi ya ke terendah. Berarti dari Gininya yang tinggi ke Gininya yang rendah. Kolombia, Paraguay, Tanzania, Oke. Guyana. Guyana naik lagi, berarti enggak ya? Yang D, Tajikistan. B apa D tadi? B? C kak. Oh, C, Zambia. Zambia yang ini Zimbabwe ya. Zambia, Zimbabwe, Zambia, Oman, tuh Lithuania, Estonia, Latvia, Lithuania. Ya, ini Lithuania yang ini benar. Terus baru dari warnanya
Ya, warnanya gradual benar sih. Yang C ini. Nah, nomor 18 itu yang contoh perhitungannya itu tadi. Di sini cuma disediakan dari data di suatu negaranya itu pada tahun tertentu, di sini tahun 2023. Nah, kalau misalkan mau menghitung, mau dibahas sekarang atau mau nyoba ngitung dulu? Mana Farabi sama Gwen? Mau coba ngitung di luar dari Zoom-nya atau mau langsung dibahas aja? 74,39. 4,39. Aku lupa sih. Aku lupa sih ini nilainya berapa. Nanti aku coba cek ya. Ya, dan nanti aku kirimkan ya untuk cara-cara tanya grup. Nomor 19 ini bisa lebih cepat sih, soalnya kalau mau ngecek nilai IPM-nya tinggal dikali-kalikan ya, terus kemudian diakar 3. Atau kita lihat aja dari opsi jawabannya. Kualitas pendidikan negara A perlu ditingkatkan untuk mengejar negara B. Itu kurang tepat karena negara A itu indeks pendidikannya lebih tinggi. CC eh, perlu menjadi agenda utama dalam pembangunan di negara C. E Benar kak. juga. Ya, B juga benar. Ini kurang, kan kalau nggak salah nih kayaknya opsinya pas aku hitung Kok itu bener yang B kak? sebenarnya yang C sih. Yang E juga yang E juga benar. Negara C itu layak jadi percontohan bagi negara A dan negara B karena dia memiliki IPM-nya yang paling tinggi. Sebenarnya secara sekilas pun eh, dia unggul di semua ini. Di semua dimensi negara C itu unggul semua. Oke. Tapi ini opsi B pun juga benar. Ini aku ada kurang fokus ya ini buat bikin opsi jawabannya. B sama E. Terus nomor 20, C kak. Sun Bu. C nggak sih? Iya kak. Ya, pola umumnya adalah kalau GDP-nya itu tinggi, cenderung memiliki ketimbangan pendapatan yang rendah. Ya, dia konsentrasi di wilayah ini. Next, yang ekonomi. Oke, sengaja nomor 1 yang sektor ekonomi kuarter itu adalah financial analysis. Terus yang nomor 2, sektor ekonomi kuarter memiliki karakteristik dan jenis pekerjaan berikut. Yang sesuai adalah kuarter itu managing and processing. Jadi yang B ini. Kalau ini tersier ya. Sini jelas primer, hmm, sekunder. Sini quinary. Terus nomor 3, garis hijau itu menunjukkan sektor ekonomi apa? Tersier kak. Tersier ya. Terus kalau yang biru, Primer kak. sekunder. Sekunder kak ya. Iya, yang primer itu yang merah. Yang ungu ini Wartner.
Ada yang nulisnya itu kuarter aja, ada juga yang ditambahkan dengan quinary juga. Berarti yang C ya. Terus nomor 4. Oke, langsung aja. Footloose ya. Oke, mungkin tambahan ya. Bargaining, localization, success in time kemarin udah semua. Prestige industry itu industri atau perusahaannya ini menampilkan kayak bagian depannya itu, bagian wajah perusahaan yang ditampilkan itu terlihat mewah, menarik, gitu untuk menarik klien. Nah, tapi nanti untuk bagian belakangnya, nah itu ya biasa aja. Itu namanya prestige industry. Bagian belakangnya itu maksudnya yang bagian untuk ya pekerjanya kerjanya itu yang biasa-biasa aja gitu. Cuman kalau buat ditampilin ke depan, di depannya wajah yang ditampilkan itu terlihat menarik, ya, dan mewah. Terus nomor 5, dampak dari revolusi industri itu meningkatkan dari kelas menengahnya. Ya, pertumbuhan kelas menengah yang dalam jumlah besar. Kalau nomor 6, paling bertanggung jawab terhadap deindustrialisasi itu adalah untuk mencari cheap labor, upah yang murah di negara berkembang. Kalau opsi D itu eh, kurang tepat juga ya. Biasanya kalau di negara maju justru serikat pekerjanya itu kuat. Dan kurangnya serikat pekerja pun itu juga justru menjadi ini eh, kondisi yang disukai ya sama perusahaan gitu. Terus nomor 7, ya transformasi. Sektor pertaniannya itu turun, terus juga ada peningkatan pesat sektor industri dan jasa. Ya, ya sama narasinya kayak primernya itu turun, sekunder dan juga industri sekunder dan tersier naik. Itu transformasi struktural, transformasi sektoral ekonomi. Terus nomor 8, yuk yang mana? Yang welfare ya, ekonomi kesejahteraan. Terus nomor 9, yang ya C ini. Hmm, kalau penurunan komplementaritas itu ya nanti mengurangi terkait dengan perdagangan internasional. Terus juga menurunkan dari globalisasi. Karena perdagangan itu kan sebagai tulang punggungnya bagi globalisasi. Ini juga kompresi ruang waktu atau time space compression itu eh, kondisi yang terjadi akibat dari peningkatan teknologi ya. Dimana kalau di awalnya itu ada yang namanya time distance decay ya konsepnya. Jadi kalau semakin jauh dan juga semakin lama waktu tempuhnya dari suatu let's say titik gitu ya, nanti akan semakin berkurang juga atau semakin memudar impact-nya. Nah, kalau dengan adanya perkembangan teknologi, itu bisa untuk mengkompresi, bisa untuk mempersingkat waktu, bisa juga untuk jaraknya itu terlihat jadi dekat gitu ya. Misalkan dari adanya ya sosial media gitu. Nah, itu adalah time space compression. Oke, terus nomor 10.
B. Ya, yang B. CIGX. Ini yang nggak ditambahkan government. Ya. Terus nomor 11. Pabriknya itu terletak di lebih dekat ke bahan baku ya. Jadi bahan mentahnya itu lebih berat daripada bahan barang jadi. Berarti bulk reducing. Ya, mengurangi volume. Wali, ini benar. Maksudnya sesuai itu ya. Kita nyari yang nggak sesuai. Nah, berarti yang ini sih ya. Benar, benar, benar. Oke, next. Nomor 13. Tahu. Apa nih? Eh, jadi ada tarif eksternal yang sama ya. Common external tarif itu berarti dia di tahap kedua, yaitu common, kok common sih? Custom unions. Custom union itu contohnya lah CARICOM. Kalau tahap satu itu ada AFTA. Ini tahap dua, ini tahap tiga, common market, tahap empat, economic or monetary union. Kalau APEC itu yang masih di bawahnya lagi dari AFTA, yaitu General Economic, masih kan ya, General Economic Cooperation. Nomor 14, NATO. itu langsung aja 15 yang tidak sesuai konsep fair trade. Yang A itu sesuai sama konsep fair trade. Ini sesuai. Fokusnya lah untuk empower, memberdayakan. Ini benar. Ya, yang E ya. Nah, sesuai. Fokus fair trade itu bukan untuk membantu petani besar dalam melakukan monopoli ya. Oke, nomor 16. Nah, nomor 16 ini nampilin terkait dengan Rust Belt atau dari kumpulan brownfield ya yang ada di wilayah yang awalnya itu untuk industrialisasi tapi udah ditinggalkan setelah deindustrialisasi. Ya, yang di ini wilayah ini dikenal sebagai Rust Belt karena banyaknya pabrik yang tutup di dalamnya. Maquiladora. Oke, perkembangan maquiladora yang pesat di Meksiko bisa disebabkan oleh faktor berikut kecuali oke, bisa karena dari eh, pajaknya ya, insentif pajak, chip labor. Nah, regulasi lingkungannya itu cenderung lebih longgar sih. Ini kurang tepat. Nomor 18, ini share ekonomi ya. Contohnya bisa berupa Grab, atau Gojek, Airbnb. Nomor 19 bisa dicoba.
B ya. Ya, yang B ya. Yang A itu kurang tepat karena eh, jasa jasanya naik ya. Primernya turun. Ini kebalik. Yang B, perdagangan dan industri pengolahan itu naik terus ya. Makin enggak naik terus juga sih. Tapi overall naik. Sektor konstruksinya juga overall naik. C jelas bukan. Pertaniannya turun. Ini juga kurang tepat. C bukan menunjukkan stabilisasi. Tapi ya justru menurun juga ya. Harusnya dari jasa non esensial. Jasa non esensial itu di luar dari jasa-jasa seperti pendidikan, kesehatan gitu ya. Dia bisa kayak berupa hiburan eh, atau juga kayak dari hmm, kecantikan. Nah, itu termasuk yang non esensial. E juga salah. Next terakhir ya 20. Tiga tujuh. Batik yang mana bi? Dengan B 437 B. Yang B. Oke. Kalau kita lihat dari logikanya berarti gini ya. Kalau misalkan kita gambarkan, misalkan ini diagram lingkarannya yang nampilin terkait dengan ekspor kopi Indonesia ke negara-negara lain ya. Nah, berarti misalkan di sini Jerman itu ada 18%. Tengahnya berapa? 18. Ini berarti kan segini 25% ya. Nah, let's say seginilah. Nah, itu Jerman. Dari Indonesia ke Jerman itu senilai 315 juta. Nah, untuk ekspor totalnya itu berapa? Ya, kalau 18%-nya itu adalah 315, maka 100%-nya adalah 315 dibagi 18%. Oke, sama dengan 1750 juta. Terus 40% dari total nilai ekspor pertanian Indonesia berasal dari kopi. Maka total ekspor pertaniannya adalah, berarti ya kita gambarkan lagi kayak gini kan konsepnya tadi. 40%-nya, ini 50, ini 40 ya. Ini ternyata dari kopi. Nah, itu memegang 1750. 1750 itulah 40%. Berarti 100%-nya adalah 1750 dibagi 40%. Ya, 4375. Tuh, yang B. Jadi ini total, nilai total ekspor ikannya adalah 4.375 juta US dollar itu di tahun 2023. Itu. Ya, berarti setelah ini kita udah belajar geografi pembangunan dan menyelesaikan latihan soalnya, geografi ekonomi dan juga geografi pembangunan. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, aku stop record.